Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan pertama, kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar berpikir filsafat. Ada dua arti secara etimologi dari filsafat yang sedikit agak berbeda. Yang pertama adalah apabila istilah filsafat mengacu pada asal kata philen dan sophos, maka artinya adalah mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Dalam hal ini, bijaksana dimaksudkan sebagai kata sifat. Yang kedua, apabila filsafat mengacu pada asal kata philos dan sophia, maka artinya adalah teman, kawan, sahabat, kebijaksanaan. Sehingga kebijaksanaan di sini dimaksudkan sebagai sebuah kata benda. Selanjutnya adalah pengertian filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia atau filosofia dalam bahasa Latin, filosofi dalam bahasa Inggris, filosofik dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis, atau falsafah dalam bahasa Arab. Semua itu bersumber dari istilah berbahasa Yunani yaitu filosofia. Istilah tersebut berasal dari kata philen yang berarti mencintai, sedangkan philos yang artinya adalah teman, sahabat, atau kawan. Selanjutnya, istilah sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Filsafat yang dijabarkan dari istilah filosofia dari bahasa Yunani yang berarti cinta akan bijaksana atau love of wisdom. Secara historis, Socrates dan Pythagoras lah yang pertama kali menggunakan istilah tersebut untuk menyebut dirinya sebagai Philophos atau sebagai bentuk protes atas kaum sofis pada waktu itu, yaitu kaum terpelajar yang menamakan dirinya sebagai bijaksana, padahal kebijaksanaan mereka itu hanyalah semu belaka. Sebagai protes terhadap kesombongan mereka, maka Socrates lebih suka menyebut dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan. Artinya adalah orang yang ingin memiliki pengetahuan luhur atau sophia. Dan ia atau Socrates tidak mau berkata bahwa ia telah mempunyai, telah memiliki, atau telah mengetahui hal ini karena keluhuran dan yang dikejarnya. Namun hal tersebut adalah semestinya dikatakan oleh orang yang bijaksana, sebab dalam filsafat seseorang tidak akan pernah mengatakan selesai belajar, karena begitu luas dan begitu dalamnya ilmu pengetahuan sehingga seseorang tidak akan dapat menguasai suatu ilmu pengetahuan dengan sempurna. Jadi selama manusia itu hidup dan mengejar atau mencari pengetahuan, maka sebenarnya mereka selalu berfilsafat di dalam hidupnya. Kutipan dari Patrick bahwa keheranan, selama mereka heran, mereka menjadi sungguh-sungguh dan penyelidikan menjadi lebih sistematis, sehingga mereka itulah yang disebut dengan filsuf. Jadi dapat dikatakan bahwa filsafat adalah hasil akal seseorang yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran dari segala sesuatu. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya akan kita bahas mengenai filsafat ilmu, filsafat sebagai cara berpikir, dan filsafat ilmu, dan berikut kita uraikan bersama-sama. Pembahasan pertama adalah filsafat sebagai ilmu. Dikatakan filsafat sebagai ilmu karena dalam pengertian filsafat terkandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu yang pertama adalah bagaimana, yang kedua adalah mengapa, yang ketiga adalah kemanakah, dan yang keempat adalah apakah. Pertanyaan bagaimanakah menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau ditampak oleh indera, dan kemudian jawabannya atau pengetahuan yang diperoleh adalah bersifat deskriptif atau suatu penggambaran. Kemudian pertanyaan mengapakah menanyakan tentang sebab atau asal-usul suatu objek, dan jawaban atau pengetahuan yang diperoleh adalah bersifat kausalitas atau sebab akibat. Pertanyaan kemanakah menanyakan tentang apa yang terjadi di masa depan, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh ada 3 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan yang timbul dari hal-hal yang selalu berulang-ulang atau menjadi sebuah kebiasaan, yang nantinya pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman, dan hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui apa yang terjadi di masa depan.
Yang kedua, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang terkandung di dalam adat, istiadat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Apakah pedoman tersebut dipakai atau tidak, namun pedoman yang selalu dipakai tersebut akan menjadi sebuah peraturan atau menjadi sebuah hukum. Yang ketiga, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang dipakai atau hukum sebagai suatu hal tersebut maka akan dijadikan sebagai suatu pegangan. Jadi, pengetahuan yang diperoleh dari jawaban atas pertanyaan kemanakah adalah pengetahuan yang bersifat normatif. Pertanyaan apakah menanyakan tentang hakikat atau inti yang mutlak dari suatu hal. Hakikat ini bersifat sangat dalam atau radik dan tidak bersifat empiris sehingga hanya dapat dimengerti oleh akal pikiran manusia. Jawaban atau pengetahuan yang diperoleh atas pertanyaan apakah adalah kita dapat mengetahui hal-hal yang bersifat sangat umum, universal dan abstrak. Dengan demikian, pembahasan mengenai filsafat sebagai ilmu dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu-ilmu yang lain atau ilmu selain filsafat bergerak dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, untuk filsafat bergerak dari tidak tahu menjadi tahu dan selanjutnya menuju kepada suatu yang hakikat. Dan untuk mencari atau memperoleh pengetahuan yang hakikat tersebut maka harus dilakukan dengan cara abstraksi atau suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan-keadaan, sifat-sifat yang secara kebetulan atau sifat-sifat yang tidak harus ada, sehingga akhirnya diperoleh keadaan atau sifat-sifat yang alami atau semestinya ada atau mutlak, yaitu substansial, dan pada akhirnya pengetahuan hakikat akan diperoleh. Baik rekan-rekan mahasiswa, pembahasan selanjutnya adalah filsafat sebagai cara berpikir. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai kepada hakikatnya, atau berpikir secara global, menyeluruh, atau berpikir yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian tersebut ini adalah sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir secara filsafat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Adalah sistematis, menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan keseluruhan. Adapun sistematika pemikiran seorang filsuf sangat dipengaruhi oleh keadaan dirinya, lingkungan, zaman, pendidikan, dan sistem pemikiran yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah konseptual. Istilah konseptual berkaitan dengan ide atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut terbentuk dari tangkapan sesuai dengan realitasnya, sehingga konseptual tersebut sebagai upaya untuk menyusun suatu bagan yang jelas atau terkonsepsi. Karena berpikir secara filsafat sebenarnya adalah berpikir tentang hal dan prosesnya. Yang ketiga adalah koheren. Koheren atau runtut adalah unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu dengan lainnya. Koheren atau runtut di dalamnya memuat suatu keberadaan yang logis, dan sebaliknya apabila suatu uraian yang di dalamnya tidak memuat kebenaran yang logis, maka uraian tersebut dikatakan tidak koheren. Yang keempat adalah rasional, di mana unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir atau logika. Yang kelima adalah sinoptik, yang artinya adalah pemikiran filsafat harus melihat hal-hal menyeluruh atau dalam kebersamaannya secara integral. Dan yang keenam adalah mengarah kepada pandangan dunia. Pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup
secara keseluruhan, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan segala hal yang berada di dalamnya. Rekan-rekan mahasiswa, pembahasan yang ketiga adalah tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas mengenai masalah ilmu itu sendiri. Tujuannya adalah mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Jadi filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara untuk memperolehnya. Pokok perhatian filsafat ilmu adalah proses penyelidikan ilmiah itu sendiri, dan istilah filsafat ilmu adalah truth of science atau teori ilmu atau science of science atau ilmu tentang ilmu. Titik pandang dalam filsafat ilmu. Yang pertama adalah pandangan yang menyebutkan bahwa filsafat ilmu adalah perumusan worldviews yang konsisten pada beberapa pengertian yang didasarkan atas teori-teori ilmiah yang penting. Menurut pandangan ini, bahwa tugas dari filsuf adalah bahwa ilmu adalah untuk mengelaborasikan implikasi yang lebih luas daripada ilmu. Pandangan yang kedua adalah bahwa filsafat ilmu adalah suatu eksplorasi dari presupposition dan predisposition daripada para ilmuwan. Pandangan ini cenderung mengasimilasikan filsafat ilmu dengan sosiologi. Pandangan yang ketiga mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah suatu disiplin yang di dalamnya terdapat konsep dan teori tentang ilmu yang dianalisis dan diklasifikasikan. Hal ini berarti memberikan kejelasan tentang makna dari berbagai konsep seperti partikel, gelombang, potensial, dan kompleks di dalam pemanfaatan ilmiah. Tempat dan kedudukan filsafat ilmu ditentukan oleh dua lapangan penyelidikan filsafat ilmu yang diuraikan sebagai berikut. Sifat pengetahuan ilmiah. Dalam bidang ini, filsafat ilmu berkaitan dengan epistemologi yang mempunyai fungsi penyelidiki syarat-syarat pengetahuan manusia dan bentuk-bentuk pengetahuan manusia. Yang kedua adalah menyangkut cara-cara pengusahaan dalam mencapai pengetahuan ilmiah tersebut. Dalam bidang ini, filsafat ilmu berkaitan dengan logika dan metodologi. Hal ini berkaitan dengan cara-cara memperoleh pengetahuan, berkaitan erat dengan susunan logis dan metodologis serta tata urutan berbagai langkah dan unsur yang terdapat dalam kegiatan ilmiah. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai objek filsafat ilmu. Ada dua, yaitu material dan objek formal. Objek material adalah objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Yang kedua adalah objek formal, yaitu sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat atau esensi daripada ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat ilmu lebih menaruh perhatian pada problem mendasar ilmu pengetahuan seperti apa hakikat ilmu itu sesungguhnya, kemudian bagaimana memperoleh kebenaran ilmiah itu sendiri, dan apa fungsi daripada pengetahuan itu bagi umat manusia. Yang selanjutnya adalah mengenai problem ilmiah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Ada tiga, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang pertama adalah landasan ontologis. Artinya, titik tolak penilaian ilmu pengetahuan didasarkan atas sikap dan pendirian filosofis yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Sikap atau pendirian filosofis secara garis besar dibedakan ke dalam dua mainstream, yaitu aliran besar yang sangat mengaruhi diantaranya adalah materialistik dan spiritualistik. Materialisme atau materialistik adalah suatu pandangan metafisika yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Sementara spiritualistik atau spiritualisme adalah suatu pandangan metafisika yang menganggap bahwa kenyataan yang
terdapat di dalamnya adalah roh yang mengisi dan mendasari dari keseluruhan alam semesta. Pengembangan ilmu berdasarkan materialisme cenderung pada ilmu-ilmu kealaman dan menganggap bidang ilmunya sebagai induk dari pengembangan ilmu-ilmu lainnya. Pengembangan ilmu berdasarkan spiritualisme atau spiritualistik cenderung pada ilmu-ilmu kerohanian dan menganggap bidang ilmunya sebagai wadah utama bagi titik tolak pengembangan bidang ilmu lainnya. Jadi, landasan ontologis ilmu pengetahuan sangat berpengaruh atau tergantung dari cara pandang ilmuwan terhadap sebuah realitas. Apabila realitas yang dimaksud adalah materi, maka lebih terarah pada ilmu empiris. Adapun manakala realitas yang dimaksud adalah spirit atau roh, maka lebih terarah pada ilmu-ilmu humaniora. Yang kedua adalah landasan epistemologis. Titik tolak penelaaan ilmu pengetahuan didasarkan atas cara dan prosedur dalam memperoleh kebenaran. Dalam hal ini yang dimaksud adalah metode ilmiah. Metode ilmiah secara garis besar dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu siklus empiris untuk ilmu-ilmu kealaman dan metode linier untuk ilmu sosial humaniora. Cara kerja siklus empiris meliputi observasi, penerapan metode induksi, kemudian melakukan eksperimentasi atau percobaan, verifikasi atau pengujian ulang terhadap hipotesis yang diajukan sehingga melahirkan sebuah teori. Adapun metode linier meliputi persepsi, yaitu penangkapan indrawi terhadap realitas yang diamati, kemudian disusun sebuah pengertian atau konsepsi, dan akhirnya dilakukan prediksi atau peramalan tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dan yang ketiga adalah landasan aksiologi, merupakan sikap etis yang harus dikembangkan oleh seorang ilmuwan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Dengan demikian, suatu aktivitas ilmiah senantiasa dikaitkan dengan kepercayaan atau ideologi yang dianut oleh masyarakat atau bangsa tempat tinggal ilmuwan tersebut atau ilmu tersebut dikembangkan. Persoalan filsafat berbeda dengan persoalan non-filsafat. Perbedaan ini terletak pada materi dan ruang lingkupnya. Ciri-ciri persoalan filsafat yaitu: 1. Bersifat umum. Persoalan filsafat tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus dan sebagian besar masalah filsafat berkaitan dengan ide-ide besar. Yang kedua adalah tidak menyangkut fakta. Persoalan filsafat lebih bersifat spekulatif. Persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah atau yang hanya sebatas penyelidikan fakta. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai atau values. Persoalan filsafat berkaitan dengan nilai etika moral, estetika, agama, dan sosial. Nilai yang dalam pengertian ini adalah suatu kualitas abstrak yang ada pada suatu hal. Yang keempat adalah bersifat kritis. Filsafat merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima begitu saja oleh ilmu-ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. Yang kelima adalah bersifat sinoptis. Persoalan filsafat mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Filsafat merupakan ilmu yang membuat susunan kenyataan menjadi keseluruhan. Dan yang keenam adalah bersifat implikatif. Artinya, suatu persoalan filsafat sudah dijawab, maka dari jawaban tersebut akan meluncurkan persoalan yang baru yang saling berhubungan. Rekan-rekan mahasiswa, demikian tadi materi tentang pengantar dasar berpikir filsafat sudah kita pelajari, kita urai bersama, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, salam sejahtera dan bahagia untuk semuanya.